prinsipnya tidak boleh pernah merasa diri kita kuat. Daud yang sehebat itu, yang katanya orang yang sangat dikasihi Tuhan Allah saja begitu bisa jatuh, apalagi kita, siapa kita? Jadi jangan sok kuat gitu. Ya, prinsipnya begini teman-teman. Tanya saja ini orang-orang yang MBA, yang nikah muda dan lain-lain. Mereka itu juga semuanya tidak mau. Mereka ada yang bilang ini, kakak waktu itu pacaran, dia bilang nanti dia rem. Aduh, saudara, tidak ada yang jangan rem blong, saudara. Ya. Jadi tidak ada remnya karena menyangkut seks itu godaannya sekarang sulit dipahami dengan akal sehat karena emosi perasaan itu terlibat di dalamnya. Tidak ada orang yang berencana untuk jatuh di dalam dosa seks, tetapi umumnya bablas. Jadi kuncinya kalau dalam pacaran kamu sudah bisa menaruh trust, percaya kepada dia, sudah tahu tentang komitmen, kesetiaannya, maka di dalam menikah pun juga kamu tidak akan pernah ragu tentang hal itu. Ya. Tetapi kalau dari pacaran saja dia sudah bermain-main dengan kepercayaan dan komitmen serta kesetiaannya, jangan berharap setelah menikah dia jauh lebih baik. Ya. Makanya kalau saudara jatuh di dalam dosa-dosa seks pranikah, jadi ada seks pranikah, ada free sex. Free sex itu dilakukan dengan siapa saja ya sebelum menikah. Tapi kalau seks pranikah dilakukan dengan pacar. Nah teman-teman bisa lihat di sini dampak psikologisnya sama saja sih. Berkecamuk tuduhan dalam diri engkau bukan orang baik-baik. Konflik antara rasa bersalah dan menikmati. Konflik antara ingin berhenti dan takut untuk berhenti. Terus menghantui ya. Karena dosa seks itu dia mengejar di dalam diri kita. Mungkin saudara bisa tutupi tapi secara psikologi saudara akan mengalami tekanan ya, tidak tahu berbuat apa, tidak harus berbuat bayangan masa depan yang suram. Bahkan ada yang akhirnya setelah jatuh dan diputusin pasar dia menjual diri karena pikir ya saya sudah rusak, ngapain lagi ya untuk jaga sok kudus dan lain-lain. Nah, fluktuasi emosi, cemas, gelisah, mudah tersinggung, tingkah lakunya gaya hidup berbeda dibandingkan yang sebelumnya, cara berpakaian juga berbeda, bahkan cara penggunaan uang juga berbeda, suka menyendiri, menghindari pertemuan dengan keluarga dan lain-lain. Banyak dampak negatifnya. Dampak rohani dan spiritualnya, rasa bersalah, merasa tidak layak di hadapan Tuhan, kadang melarikan diri dari pelayanan, tidak layak, ya, enggan berdoa. Ada dalam pendalaman Alkitab, kurang tidak percaya diri pada kebaikan Tuhan, menghindar atau tidak mampu berserah pada Tuhan. Banyak anak-anak pelayanan yang akhirnya tidak optimal lagi di dalam melayani, bahkan akhirnya terlanjur jatuh di dalam pergaulan-pergaulan yang sangat buruk karena dia merasa secara rohani, secara spiritual dia tidak layak lagi. Padahal kalau saudara mau bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan. Ya. Jadi mereka yang menjalani kehidupan free sex, seks pranikah apabila telah terikat dapat digambarkan seperti seorang raksasa yang terikat. Semua potensi harapan dan masa depan mereka tersumbat. Makanya kenapa di dalam pelayanan-pelayanan membawa materi-materi LSD, saya selalu berdoa buat adik yang terikat di dalam masturbasi, pornografi, free sex, seks pranikah. Kenapa? Supaya mereka mau dilepaskan dan mau bertobat dari dosa-dosa itu. Karena potensi-potensi dalam dirinya, kecerdasan, sumber dayanya dalam menangani terbelenggu seperti seorang raksasa yang terikat. Ya. Karena dosa itu dipakai oleh iblis untuk menuduh kita, menyerang kita, mendakwa kita, sehingga kita tidak punya kemampuan lagi untuk keluar. Dan kita terus terkungkung dan akibatnya bisa membuat dosa-dosa yang lain. Ya. Bahkan ada yang sampai terlibat di dalam prostitusi dan lain-lain. Ya. Nah, ini prinsipnya etika dalam ada 3T, tahu diri, tahu waktu, dan tahu tempat. Jadi berpacaran ingat, pakaian, sikap, dijaga. Jangan saudara naik motor gaya tokek, kayak lengket, tidak bisa dipisah lagi ya. Terus saudara pergi pacaran di gelap-gelap, terus tiba-tiba celaka, baru bilang, aduh ini gara-gara godaan iblis. Ya saudara yang menggoda diri saudara sendiri. Kalau saudara sudah tahu titik lemah saudara, jangan coba-coba, apalagi pakai baju orang A, B, C, D, C, dada pusat meloy. Aduh, keliling. Celana umpan, baju umpan. Nah, siapa yang saudara umpan? Ya, kira-kira begitu. Nah, tahu waktu, ingat tugas dan lain-lain. Apabila kalau saudara masih kuliah, apalagi saudara bekerja, ya ada waktunya. Cara yang terbaik untuk menjaga saudara, minta izin di keluarga, waktu jemput dia, atau yang cowok ya, atau yang cewek juga beritahu kami pergi ke sini, tempatnya ke sini, kami akan pulang jam sekian. Kalau di Arab umumnya mereka tinggal dengan orang tua ya. Ya, jadi minta izin, ya. beritahu. Saya waktu saya berpacaran dengan istri saya, waktu memulai saya datang minta izin ke orang tuanya. Saya izin, saya lagi memulai relasi dengan anak bapak dan mama, dan kami serius gitu.
Dan kalau saya izin mau pergi dia, saya akan minta izin pamit di orang tuanya. Ya. Kalau saudara yakin mau menerima dia sebagai pasangan, maka dari pertama saudara bawa diri baik-baik supaya keluarga bisa mengenal dan mereka juga bisa melihat kualitas saudara sebagai calon. Jangan pacaran sembunyi-sembunyi. Calon istri atau calon suami ya. Yang sudah mulai sembunyi-sembunyi itu iblis gampang goda ya. Terus tahu tempat ya. Jadi jangan pergi ke tempat gelap-gelap, apalagi kalau masuk kamar ya. Jangan sampai lah berdua sendiri-sendiri gitu loh. Apalagi di tempat-tempat gelap gitu. Pas orang tua sudah ada, pergi bertamu, lanjut ke kamar. Kalau sampai kalau di kos-kosannya terlanjur harus masuk ke kamar, buka pintu lebar-lebar dan lain-lain ya. Saya waktu pacaran long distance istri saya di Bali, waktu saya pergi harus bawa teman. Itu persyaratannya. Harus ada obat nyamuk. Karena saudara jangan berpikir long distance itu juga godaannya kecil ya, karena sudah lama tidak ketemu. Justru saat kita lama tidak ketemu kanan itu pasti kan punya dorongan untuk lebih kepingin ada sentuhan fisik dan lain-lain. Nah, kalau kita tahu kita punya dorongan itu ya kita harus cari aman dengan cara kita menghadirkan orang lain untuk menjaga kita juga, mencegah dari kemungkinan kita jatuh. Karena prinsipnya tidak boleh pernah merasa diri kita kuat. Kita harus ingat bahwa Daud aja bisa jatuh. Daud yang sehebat itu, yang katanya orang yang sangat dikasihi Tuhan Allah, saja begitu bisa jatuh. Apalagi kita, siapa kita? Jadi jangan sok kuat. Ya, prinsipnya begini teman-teman. Tanya saja ini orang-orang yang MBA, yang nikah muda dan lain-lain. Mereka itu juga semuanya tidak mau. Mereka ada yang bilang ini, kakak waktu itu pacaran, dia bilang nanti dia rem. Aduh, saudara. Tidak ada yang jangan remblong, saudara. Ya. Jadi tidak ada remnya karena menyangkut seks itu godaannya sekarang sulit dipahami dengan akal sehat karena emosi perasaan itu terlibat di dalamnya. Tidak ada orang yang berencana untuk jatuh di dalam dosa seks, tetapi umumnya bablas. Jadi terlanjur dia bukan berencana, tetapi dia menyiapkan perangkap buat dirinya sendiri. Jadi ingat, hati-hati. Ya, jadi jangan pergi, jangan menyiapkan itu kalau saudara memang tidak bisa. Jadi berkata tidak sebelum terlanjur, ya. Itu hati-hati di sana. Jadi tidak ada rem di dalam hal itu. Jangan sampai saudara jatuh karena hal-hal yang seperti itu, ya. Jadi berani berkata tidak dari awal, sadari kelemahan saudara, tahu diri, tahu tempat dan tahu waktu. Nah, ini Alkitab katakan ya, jauhkan diri dari percabulan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 18 dan 1 Korintus 6 ayat 12, pilihlah yang berguna, jangan mau diperhamba. Maksudnya begini, semua dosa yang lain terjadi di luar dirimu, tapi dosa seks terjadi dalam dirimu. Kenapa? Karena kalau saudara jatuh di dalam dosa seks, walaupun saudara bertobat, godaannya itu akan terus diingat-ingat. Maka yang tadi saya bilang, seperti raksasa yang diikat, iblis akan mengatakan lu salah, sehingga kita kadang sulit untuk bisa keluar dengan diri kita, bisa kurang self image kita jadi rusak ya, dan kepercayaan diri kita juga jadi rusak gara-gara hal tersebut. Bahkan ada orang yang sampai, saya pernah melayani ada seorang anak cewek yang sudah bertobat, sudah melayani Tuhan, tapi dulu dia mengalami kehidupan free sex, sehingga tiap kali dia mandi digaru-garu di badan sampai luka, karena menurut dia Tuhan sudah mengampuni dia, tetapi dia tidak dapat mengampuni dirinya sendiri. Nah, itu yang juga kadang terjadi. Ada dampak ke psikologi kita juga ya. Dan kerohanian kita terganggu. Tetapi teman-teman, kabar baiknya bahwa kita kalau menyerahkan diri dan bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan akan pulihkan kita. Ya. Memang kadang kita harus dealing dengan kuncinya ya bertobat sungguh-sungguh ya. Jadi hubungan seks itu harus dalam konteks suami istri, jangan coba-coba di luar itu, saudara. Kenapa? Sama seperti saudara juga kalau mau mendapat hadiah, kalau hadiah setahun duluan kan tidak enak. Ya. Tapi surprise-nya itu baru dapat pada saat menikah. Seks itu akan kalian lakukan sesudah menikah tuh sepanjang hidup pernikahan kalian. Mau berapa kali, mau setiap hari, terserah kalian. Gak usah dipaksa dari sebelumnya. Gitu. Jadi bahaya sekali orang yang sudah melakukan, orang yang sudah belum melakukan seks pranikah saja setelah menikah kadang bisa bercerai gara-gara intimasi. Apalagi yang sudah melakukan seks pranikah. Gitu. Nah, itu yang sangat berbahaya sekali. Jadi hati-hati dengan hal tersebut, ya. Makanya ini guidance-nya jelas ya. Nah, ini teman-teman harus lihat di sini. Ada yang berpikir bahwa relasi semakin dekat tuh kalau dari sebelumnya sudah test drive, intim duluan. Kalau kita belajar di dalam love triangle relationship, itu segitiga cinta. Kalau kamu berpacaran, bukan cinta segitiga. Nah, ini konsep relasinya ya, husband and wife, BF dan GF ya. Kalau satu cari Tuhan, satu cari Tuhan, maka relasinya makin dekat. Jadi seberapa
besar kedekatan kalian itu bukan ditentukan dari seberapa besar saudara berusaha membangun relasi itu di antara saudara, tetapi seberapa besar saudara berusaha semakin dekat dengan Tuhan. Ya, Karena jadi apa? kayak gini, kadang dari sana mendekat ke Tuhan, kita makin lama makin mendekat. Ya, Tapi ini relasinya kalau makin dekat. karena ini kan yang kita tuju nih Tuhan nih, sama-sama nih menuju Tuhan. Tapi Satu. kalau saya tidak mau ke Tuhan, kalaupun kadang datang menuju Tuhan, kayak gini kan ke Tuhan. Tapi kalau saya ke sini ya nggak akan ketemu. Semakin jauh. Kenapa? Tapi kalau Karena dua-dua satu menuju- cari Tuhan, satu cari hantu, mau gimana? Iya. Satu kudus, satu kudis. Yang ada adalah kita semakin jauh dari apa yang Tuhan mau. Ya, kira-kira gambarannya begitu. Ini bukan dalam pacaran saja, tetapi di dalam menikah juga seperti itu. Ya, oke. Nah, mencari kehendak Tuhan ini lewat firman Tuhan, pimpinan Roh Kudus, nasihat, ya, kejadian-kejadian khusus dan lain-lain. Nah, ini standar Alkitab yang harus kita ingat baik-baik. Ya, kehendak Allah yang harus jadi utama. Jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Jadi saudara sudah tahu bahwa ini akan membuat saudara jatuh, maka jauhkan diri. Yang Matius 5 ayat 27-28, Kidung Agung 2 ayat 7, 1 Tesalonika 4 ayat 3, ya. Hati-hati dengan semua itu, ya. 1 Korintus 15 ayat 33 katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau saudara terbiasa duduk di dalam kumpulan orang-orang yang sudah terbiasa nonton film porno, free sex, seks bebas, bergaul dengan mereka, satu waktu saudara bisa jatuh juga. Karena saudara menempatkan diri saudara seperti berada di dalam batu yang licin, di tepi jurang yang siap jatuh. Ya. Sama seperti kalian berteman dengan orang yang suka selingkuh. Lama-lama nanti kalian lama-lama berpikir selingkuh itu hal yang biasa. Akhirnya lama-lama kalian akan melakukan juga. Makanya kalau ada yang seperti itu hindari. Supaya apa? Jangan ada efek pengaruh kepada pola dan pemahaman Ya, dia. kalau dia teman saudara, saudara peringatkan dia bahwa Ya. itu hal yang salah. Ya. Nah, 1 Korintus 6 ayat 18 tadi saya bilang, ya, itu semua dosa yang lain terjadi di luar, ya, tetapi dosa seks terjadi dalam diri. Karena apa? Seks itu juga ada dalam seks itu memperhamba. Kenapa? Di dalam dosa seks itu ada candunya. Jadi dia seperti pakai narkoba. Nah, makanya orang yang selingkuh seringkali mengulangi perselingkuhan lagi. Orang yang free sex kepingin lagi melakukan free sex. Bahkan di dalam konseling-konseling yang saya lakukan dengan orang yang sudah menikah, orang yang terbiasa nonton film porno di masa-masa muda, pada saat dia berhubungan dengan istrinya, yang di dalam bayangannya itu adalah bayangan artis-artis porno dan gaya-gaya porno yang mereka lakukan, sehingga kadang istrinya merasa dia tidak ada di situ, dan itu mengerikan sekali, saudara. Jadi jagalah diri saudara, persembahkanlah tubuhmu bagi Tuhan, bukan hal yang lain. Makanya dalam 1 Korintus 3 ayat 16 tegas di situ. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Di dalam ayat 17 dilanjutkan lagi. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi ini fokusnya berbicara tentang menjaga diri dari dosa-dosa seks. Di dalam konteks Korintus sebagai pusat dari prostitusi di zaman itu luar biasa kota Korintus. Sehingga nasihat ini Paulus berikan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Jadi kita ini telah ditebus dengan darah Kristus, kita telah dikuduskan, dikhususkan, dispesialkan. Bahkan Roh Allah berdiam di dalam kita. Jadi jangan sekali-sekali kita memberikan tubuh kita buat alat-alat kejahatan dan alat-alat percabulan. Ya. Itu jelas sekali. Makanya di dalam Matius 5 ayat 27-28 jangan bersinah. Selalu dikatakan di situ, ya. Dosa persinahan itu sangat berbahaya. Makanya Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang mempertahankan kelokakan bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat 11 dia lanjutkan lagi, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jangan pernah beri kesempatan kepada iblis, saudara, ya. Karena tujuan Tuhan adalah kita dikuduskan. Oke, sampai di sini dulu. Ada 1 atau 2 pertanyaan sebelum saya tutup, ya. Akan sekitar seputaran tentang seks pranikah dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kalau seandainya pasangan itu sudah seks pranikah, apakah benar atau baik untuk mereka tetap melanjutkan hubungan mereka pada jenjang pernikahan? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada pandangan berkaitan dengan usia atau status pendidikan seseorang ketika dia masih ada di SMA, SMP atau dalam kuliah, belum memikirkan menikah, tetapi ketika dia merencanakan berpacaran tuh ada pemikiran untuk menikah, tapi untuk sampai ke sana belum bisa. Ada cara atau kegiatan begitu
Oke, saya jawab dulu pertanyaan Mia ya. Yang pertama, kalau orang sudah terlanjur seks pranikah, maka apakah benar mereka boleh melanjutkan diri ke pernikahan atau tidak? Nah, buat saya begini, teman-teman. Seks pranikah itu tetap salah di hadapan Tuhan. Nah, tetapi itu juga tidak menjadi alasan untuk saudara tidak bisa menikah. Persoalannya yang paling penting, apakah saudara bertobat di hadapan Tuhan atau tidak? Ya, kenapa? Karena sebelum masuk ke pernikahan, harusnya dua orang itu datang kepada Tuhan. Makanya di gereja ada katekisasi pranikah dan juga konseling pranikah. Nah, kalau kita di NTT ini biasa 3 hari, 2 kali pertemuan terus menikah. Kalau di luar ada katekisasi pranikah 3 bulan, dan setelah itu ada konseling pranikah selama 1 minggu sebelum mereka masuk ke dalam pernikahan. Nah, di masa-masa itu diharuskan kedua pasangan ini terbuka dengan masa lalunya. Jadi kenapa? Supaya dosa-dosa seks atau hal-hal yang salah itu bisa dibereskan. Karena kadang-kadang mereka tidak melakukan seks pranikah dengan pasangan mereka, tetapi mereka melakukan free sex dengan orang lain, gitu. Jadi itu harus diselesaikan sehingga tidak menjadi masalah bagi mereka waktu masuk ke dalam pernikahan. Kenapa? Dosa seks itu kan tadi dibilang dia memang terhamba, dia juga berdosa terhadap diri sendiri, sehingga dampaknya itu bisa masuk dalam pernikahan. Jadi kalaupun mereka mau menikah, saya katakan ini di NTT sering begitu. Kalau orang MBA maka orang tua bilang daripada malu kasih nikah. Tapi sebenarnya menikah bukan solusinya. Apalagi kalau masih sangat muda ya. Usia saya pernah lihat usia SMA kelas 2 dan SMP gitu loh. Itu sangat muda sekali ya. Akan jauh lebih baik untuk mereka ditolong untuk bertobat dulu dari dosa-dosa mereka, belajar untuk membangun kedewasaan dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Setelah itu baru menuju kepada pernikahan. Ya, harusnya begitu. Nah, kadang-kadang memang kita sulit karena masalah adat istiadat di kita ya. Orang sudah terlanjur. Nah, harusnya kalau sebagai hamba Tuhan, kalau saya sebagai hamba Tuhan, maka kita harus menuntun mereka untuk betul-betul bertobat di hadapan Tuhan dan untuk ke sana. Waktu saya di Alor kan ada beberapa pasangan yang menikah, kadang-kadang kan harus katekisasi. Saya juga menangani katekisasi yang mau menikah. Nah, itu kesempatan. Saya bersyukur saya dikasih kesempatan. Walaupun katekisasinya cuma karena mereka belum CD, jadi harus katekisasi, ada yang beda agama, harus katekisasi. Nah, itu 1-2 minggu itu kesempatan saya untuk menolong mereka untuk bisa mengenal Tuhan dan betul-betul. Jadi kalau mereka sudah dalam dosa, yang paling penting itu mereka bertobat. Kalau belum mulai terima Kristus dulu. Karena yang menjadi dasar dalam keluarga adalah Kristus. Dia menjadi nakoda, menjadi kompas di dalam keluarga, menjadi arahan, menjadi dasar dalam keluarga. Tanpa hidup benar dalam Tuhan, maka kalian akan membangun kehidupan pernikahan yang bermasalah. Kenapa? Kalau kamu masuk dalam pernikahan tanpa pertobatan, maka dosa seks itu akan membuka pintu bagi pekerjaan-pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan di dalam hidup saudara. Itu pengalamannya. Jadi orang yang sudah terjatuh dalam dosa seks itu seperti membuka pintu bagi kuasa-kuasa kegelapan untuk bekerja di dalam kehidupan saudara. Sehingga yang paling penting di situ, bertobat atau tidak. Karena bisa jadi dia bukan hanya seks pranikah, tetapi sudah free sex dengan orang lain atau dengan yang lain. Ya. Tapi betul-betul harus bertobat. Nah, pertanyaannya apakah dua-dua harus tahu? Ini yang jadi penting ya. Kadang apakah saya harus terbuka suami saya dengar atau istri saya dengar? Kalau saudara merasa itu tidak sesuatu yang harus dibuang di belakang, ya sudah. Kamu berbicara sendiri dengan hamba Tuhan atau orang yang lain. Nah, persoalannya karena hamba Tuhannya juga sulit jaga rahasia. Ya. Jadi betul-betul seorang profesional, seorang hamba Tuhan yang sangat bisa menjaga rahasia, saudara terbuka, didoakan dan diselesaikan di situ dan dibimbing untuk hidup keluar dari dosa-dosa seks tersebut. Tapi kalau saudara merasa bahwa dua-duanya perlu tahu dan sama-sama minta ampun di hadapan Tuhan, itu jauh lebih baik lagi. Jadi tidak ada rahasia di antara keduanya. Ya. Nah, terus pertanyaan berikut, panduan ya, tips-tips ya pacaran. Nah, bagi saya begini, usia SMP dan SMA lebih baik jangan pacaran dulu. Kenapa? Karena itu masa bersahabat. Bayangkan kalau saudara berpacaran di SMP apalagi saudara, itu di dalam remaja awal ya. Usia remaja awal itu sebenarnya usia di mana kita baru menemukan komunitas, mulai berkelompok, baru belajar koresitinya baru ada, ingin coba ini, coba itu. Nah, kalau saudara sudah berpacaran, itu membatasi saudara di dalam pertumbuhan rohani, dalam pertumbuhan mental dan emosi, karena saudara hanya berhubungan dengan satu orang di dalam waktu yang lama. Sedangkan pembentukan diri saudara, besi menajamkan besi itu harus di dalam komunitas ini, komunitas itu, saudara masuk dan saudara mengenal, oh ini karakter orang begini, ini begini. Nah, kalau saudara hanya menghabiskan waktu dengan orang itu,
dan habis itu saudara tidak menikah dengan dia juga ya. Ya. Itu menghabiskan waktu. Dan usia SMA pun juga sebenarnya sama, karena itu masa di mana saudara mempersiapkan diri untuk memantapkan masa depan, mau pilih kuliah di mana dan lain-lain. Dan masa yang paling indah buat bersahabat. Kenapa? Sahabat itu akan bertahan lama saudara, apalagi sahabat-sahabat di SMA. Makanya saudara punya grup WA banyak-banyak, grup teman-teman. Kalau saudara menghabiskan waktu dengan seseorang dan saudara kehilangan masa-masa persahabatan itu, usia-usia emas saudara dalam persahabatan juga jadi hilang. Nah, kenapa di kuliah? Nah, pada saat kuliah, saudara umpamakan kalau saya anjurkan di usia semester 4 ke atas, karena semester 1, 2, 3 itu kan masih perubahannya dari masa ini SMA ke masa kuliah, saudara mengalami banyak perjalanan. Tapi kalau di semester 4, 5, saudara sudah mulai melihat, mendoakan, atau mungkin sudah mulai berpacaran, buat saya tidak masalah. Kenapa? Kalau saudara berpacaran di masa kuliah, kan sama-sama tuh akan jadi sarjana. Jadi ya paling tidak secara pendidikan baik lah. Nah, tetapi ada pertanyaan juga, kalau pendidikan beda bagaimana? Buat saya sih tidak terlalu masalah, karena yang penting kedewasaannya ya. Tetapi seringkali juga ya, kalau istri pendidikannya lebih tinggi, suami pendidikannya lebih rendah, itu masalahnya di dalam nanti wawasan berpikir. Tapi ada orang yang self study-nya jauh lebih baik, tanpa dia studi sampai tinggi pun juga pemikirannya, wawasannya, pengetahuan sosialnya, karena kecerdasan bukan masalah kecerdasan bukan ijazah, IQ saja, intelligent question, tapi ada kecerdasan sosial, kecerdasan rohani, kecerdasan religius, kecerdasan budaya ya. Ada orang yang tidak cerdas secara ilmu pengetahuan, tapi secara sosial dia berelasi dengan baik, dia punya kemampuan. Secara rohani dia punya kedewasaan yang lain. Yang penting bisa menerima perbedaan itu. Tetapi lebih baik saudara mencari yang pendidikannya tidak beda-beda jauh ya, supaya bisa jadi teman bicara, bisa jadi teman sharing, wawasannya bisa saling berbagi dan saling menolong. Kalau supaya jangan sampai saudara ada masalah, saudara tanya orang lain. Nah, ini sudah bahaya ya, sharing. Jadi, dengan orang lain. Kalau ada teman-teman yang masih SMP, SMA, kalian bikin rencana hidup dulu, bikin timeline. Kalian punya planning untuk menikah, kira-kira ini harapan kalian tuh di umur berapa? Dari situ baru kalian hitung mundur untuk pacarannya. Jadi saya ingat kalau saya dulu dari SMP sih sudah planning, saya sudah planning bahwa saya tidak mau jadi hanya sekedar perempuan yang tinggal di rumah, tidak ada pekerjaan, tidak ada karir. Saya kepingin punya karir. Oke, kalau saya kepingin punya karir berarti saya harus kuliah kapan? Kapan saya mau studi S1, kapan saya mau studi S2? Terus saya kepingin menikah umur berapa? Waktu itu saya punya planning, jangan lewat dari 35 tahun planning saya untuk menikah. Jadi saya sudah planning nih, oh nanti SMA walaupun ada yang naksir, saya tidak mau pacaran. Karena apa? Saya masih berpikir, saya bisa aja ketemu orang lebih baik waktu saya kuliah. Jadi kita memperbesar peluang kita menemukan orang yang lebih baik. Kalau kita cepat-cepat sekarang, kita masih seperti katak di bawah tempurung, wawasan kita cuma sekitar kita aja, kita belum lihat dunia yang lain. Begitu kita pergi studi, keluar, dulu saya di Surabaya, saya ketemu orang lebih banyak lagi, baru saya sempat pacaran waktu kuliah. Itu pun akhirnya juga batal ya, kita nggak jadi sampai menikah. Jadi sesudah kerja bahwa saya pacaran lagi, baru akhirnya berakhir dengan menikah. Tetapi saya sudah planning, oke, sebelum saya menikah saya harus S2 dulu kan. Jadi saya lakukan itu. Dan ketika pacaran yang dengan Kadance ini kan kita di umur 29 tahun ya, jadi sudah serius. Dan dua-dua komitmen kita mau studi dulu, selesaikan studi S2. Berarti kita sambil studi, sambil mempersiapkan pacaran dan menuju pernikahan itu. Dan akhirnya kita target ya, karena saya dulu targetnya jangan lewat dari 35 tahun ya, kami menikah di umur 33 menuju 34. Jadi kalau kita bikin planning hidup, itu akan mempermudah kita untuk keputusan kita. Dan planning itu didoakan kadang-kadang ya, Tuhan menolong kita dan memunculkan orang itu sesuai dengan timeline. Dan gini, ketika kalian belum langsung pacaran, kalian punya teman yang banyak. Karena namanya berteman, kalian kan bisa lebih tahu dia yang sebenarnya, dan akhirnya mungkin kalian naksir dia. Kadang-kadang kita ketemu orang dulu kita naksir waktu SMP atau SMA, terus kita berpikir, aduh kenapa dulu aku bisa naksir dia ya, aduh syukur aku tidak jadi menikah dengan dia dan lain-lain ya. Karena kalau terandainya dulu kita buru-buru pacaran, mungkin kita sudah dengan orang, kita tidak menemukan yang lebih baik ya. Mungkin saya tidak punya suami sebaik Kadance ini ya, secakep ini ya, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang itu namanya mau mendapatkan sesuatu yang baik itu kadang-kadang kita harus bersabar dan menunggu. Dan sama seperti ketika kita mau beli barang aja, mau beli HP aja, kita kan lihat dulu HP ini jenis apa, spesifikasi apa. Kita lihat banyak jenis baru kita memutuskan, oke, saya mau beli itu.
Jadi kita pilih-pilih, masa beli orang yang untuk kita temenin kita seumur hidup, yang akan menua bersama kita, kita asal-asal. Jadi bagi saya paling penting rencana hidup dulu, baru masuk ke dalam kapan harus mulai ya teman-teman. Dan orang yang berpacaran di usia SMP SMA itu jarang sekali sampai ke pernikahan. Jadi rata-rata itu kecuali zaman dulu ya, dari 100%, 90% tidak sampai pernikahan, dan 10% sampai ke pernikahan. Itu pun juga sebagian besar karena MBA. Ya, karena terpaksa menikah karena sudah hamil duluan. Jadi ngapain membuang-buang waktu yang dimana kalian bisa bersahabat atau belajar banyak hal, sebanyak-banyak hal. Sebenarnya orang itu nantinya juga tidak akan jadi jodoh kalian, karena rata-rata masih pacaran monyet kan, cinta monyet, belum mengerti karakter, belum dewasa. Tadi apa yang harus dilakukan selama masa menunggu sebelum pacaran? Bagi saya masa sebelum kita dewasa secara emosi dan kesiapan untuk pacaran adalah masa kita memperbaiki diri. Ada hal-hal, ada karakter-karakter kita yang mungkin masih perlu kita perbaiki. Kita pakai itu untuk waktu-waktu itu untuk kita perbaiki diri. Seperti itu. Jadi jangan habiskan waktu. Saya sering sekali ulang-ulang tegur cewek-cewek, jangan habiskan waktu kejar cowok. Pakai waktu kalian perbaiki diri. Karena apa? Naturnya cowok adalah dia yang berjuang mendapatkan kalian. Kalau kalian yang kejar cowok, cowok tidak terlalu menghargai kalian. Tetapi kalau kalian memakai waktu kalian untuk memperbaiki diri, mereka yang akan datang kepada kamu. Ini ada pertanyaan yang lain. Ketika kita mau memilih pasangan, ada kriteria yang harus dipenuhi, harus anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita dapat mendapatkan pasangan sesuai dengan kriteria kita? Anak Tuhan, tetapi mendapatkan wanita pelacur atau sejenis. Nah, buat saya begini ya, kriteria itu penting di dalam memilih pasangan hidup. Nah, seringkali masalahnya bukan di kriterianya, tapi urutan kriterianya. Jadi biasanya harusnya urutan kriteria yang pertama adalah lahir baru, takut Tuhan. Yang kedua, bertumbuh di dalam iman. Yang ketiga, dia punya aktivitas rohani yang baik, umpamakan. Nah, baru yang keempat, cantik, ganteng, terus punya pekerjaan yang baik, terus dia inilah yang lain. Ada 10 kriteria umpamakan atau 12 kriteria. Nah, seringkali kita rubah tuh kriterianya. Memang takut Tuhan ada di dalam, lahir baru ada di dalam, tetapi itu di urutan 12 umpamakan. Yang nomor 1 adalah cantik, kaya. Ya, salah sendiri kenapa kalian menaruh kriteria secara salah. Jadi kriterianya itu ada, tetapi salah posisi. Jadi loh, kita semua punya hak buat kriteria ya. Namanya kita punya impian. Tetapi kita tidak pernah akan menemukan orang yang sempurna, yang 100% sesuai kriteria kita. Jadi yang perlu kita lakukan dari 10 kriteria yang kita buat, mana kriteria yang syarat utama yang tidak bisa ditawar. Sama seperti kan kita kalau belajar atau persyaratan mutlak sama persyaratan tambahan. Kita cari pegawai kan juga gitu, persyaratan mutlaknya apa? Persyaratan tambahannya apa? Seperti misalnya mutlaknya dia harus bisa melakukan, kalau dia orang untuk keuangan misalnya, dia harus bisa melakukan pembukuan keuangan. Tambahannya adalah dia bisa bawa kendaraan. Nah, itu kan tambahan. Nah, sama seperti itu juga kita cari pacar, utamanya apa dulu? Tuhan. Oke, checklistnya oke, dia cinta Tuhan. Apakah dia sungguh orang yang bisa membuat kamu lebih dekat kepada Tuhan, mendukung studi kalian, mendukung masa depan kalian? Oke, checklistnya gitu. Kalau yang cakep itu bisa urutan di yang kemudian. Tapi kalau kalian balik, kaya nomor 1, kemudian cinta Tuhannya di belakang. Akhirnya ketika kalian berhadapan, yang satu cinta Tuhan, tidak sekaya yang satu lebih kaya, tapi dia bukan orang yang bisa dipercaya, bukan orang yang cinta Tuhan. Kalian akan memilih, kalau kriteria utama kalian yang kaya, ya pasti kalian akan pilih yang satu. Tetapi kalau utamanya kalian adalah orang yang cinta Tuhan, dia tidak sekaya yang kalian harapkan, tapi dia cinta Tuhan, kalian percaya orang yang cinta Tuhan pasti hidupnya akan diberkati, dan suatu saat dia bisa mandiri, dia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, dia bisa jadi orang yang bertanggung jawab untuk keluarganya. Jadi urutan itu tuh penting, kriteria itu penting, tapi pastikan urutan mana yang mutlak, mana yang tambahan. Ya. Nah, ini kan pertanyaannya kalau mendapatkan wanita pelacur. Buat saya begini, latar belakang setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang mantan preman, ada yang pelacur, ada yang mungkin pernah hamil dan lain-lain. Selama saudara bisa menerima dia, saudara cinta dia, dan dia sudah lahir baru dan bertobat dan bertumbuh di dalam Tuhan, buat saya tidak masalah. Ya. Jadi
kalau memang saudara bisa mencintai dia dan dia berjanji untuk berubah, dia sudah bertobat dan sungguh-sungguh lahir baru, makanya hal seperti ini saudara harus lihat. Makanya kalau dia memang dia mantan pelacur tapi dia sudah bertobat, dia sudah bertumbuh dalam Tuhan, bahkan dia punya kehidupan rohani yang baik, ya saudara bisa lihat dari aktivitas rohaninya dan bagaimana dia melayani, bagaimana dia mencintai Tuhan. Bukan saudara pergi ke tempat pelacuran baru saya mau menikah, tidak lain ceritanya. Dan bukan cuma itu, mungkin sekarang kalian merasa kalian mencintai dia, tetapi ketika kalian komitmen akan menikah dia, artinya jangan kalian pakai masa lalu dia itu untuk kalian menginjak-injak dia, kayak gitu loh. Karena apa tadi? Cinta tadi kita bahas, dia menempatkan orang yang kita cintai itu amat sangat berharga, amat sangat kita hargai. Jadi jangan kalau kalian memutuskan menikahi orang dengan latar belakang seperti itu, jangan pakai itu kemudian untuk senjata kalian untuk menghina dia atau mengejek dia. Dan harus terima keadaannya. Ya, dia punya dosa itu, tapi kita juga punya dosa-dosa yang lain. Kita semua diampuni oleh Tuhan. Makanya Tuhan sendiri datang mencari orang yang berdosa. Dia bertemu dengan perempuan Samaria yang notabene-nya punya suami 5 dan dia tidak ya hidupnya ya. Terus Tuhan di dalam murid-murid Tuhan Yesus juga ada mantan perempuan Sunda. Ya, Tuhan sangat menghargai orang-orang berdosa. Yang penting adalah perubahan hidupnya, pertobatannya di hadapan Tuhan. Ya kalau saudara bisa menerima itu, ya karena di Alkitab juga ada konteks-konteks Tuhan menerima orang seperti itu. Jadi saudara jangan sampai. Dan yang paling penting kalian siap dengan segala konsekuensinya. Kalau Hosea dan Gomer ini kasus khusus ya, dia ada ngomongnya. Hosea dan Gomer itu perempuan pelacur. Hosea diminta Tuhan untuk menikahi Gomer dan Hosea melakukan itu sebagai lambang. Hosea sebagai lambang Allah dan Gomer sebagai bangsa Israel yang selalu berzina. Dan Gomer, walaupun Gomer berzina, Hosea tetap menikahi dia. Bahkan di dalam pernikahannya Gomer kembali berzina lagi. Dia terus menembus Gomer. Ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti walaupun kita berbuat salah. Nah, di dalam konteks suami istri juga menggambarkan bahwa sekali kamu menikah tidak boleh ada perceraian dengan alasan apapun juga. Karena itu pilihnya dari sekarang, pilih baik-baik, jangan salah ya. Jadi kalau saudara memilih salah ya saudara tanggung sendiri. Nah, aku mau tanya, seandainya dalam pacaran kita pernah mengalami trauma diselingkuh, bagaimana caranya untuk kita mengembalikan rasa kepercayaan itu saat kita sudah menjalin hubungan dengan pasangan yang baru? Ya, ini trauma diselingkuhi. Ya, tentunya kan dia mengalami sulit untuk trust kepada pasangan yang baru. Kalau saya bilang sih, yang pertama kita bereskan diri kita dulu sendiri ya. Maksudnya, apakah yang sekarang ini kamu sudah memilihnya dengan baik? Jangan sampai kamu pilih lagi yang modelnya sama. Dan kalau dia dalam masa pacaran ini kalian melihat dia punya potensi yang sama, punya kecenderungan yang sama untuk selingkuh, ya jangan. Karena nanti artinya sisa hidupmu akan terus dealing dengan itu hal. Dan kamu memang kalau orangnya belum bertobat dan punya peluang sifat begitu ya, kepercayaan itu kan orang bilang kepercayaan itu bukan cuma di granted ya. Kepercayaan itu di earning. Makanya dalam bahasa Inggris kalau kita bicara tentang trust, orang biasa bilang pakai istilah earning trust. Sama seperti earning money, mencari uang itu aja tuh earning. Kita bekerja keras untuk dapat itu. Sama kepercayaan juga bukan hanya sesuatu yang kamu beri begitu saja, tetapi kan kamu harus dia sendiri, pasangan kita juga harus membangun kepercayaan itu. Kalau selama pacaran kamu berusaha mempercayai dia, tetapi dia terus menunjukkan gejala untuk tidak dipercaya dan punya gejala-gejala itu, ya memang lebih baik tidak. Dan kalaupun kamu terakhir, oh tidak kak, ini saya sudah seleksi dengan baik. Oke, berarti masalahnya bukan di pasanganmu, masalahnya di kamu. Kamu yang sulit percaya. Berarti kamu yang harus belajar untuk apa ya? Belajar memberikan kepercayaan itu dan memisahkan antara masa lalu dengan yang sekarang. Ya, mungkin jangan mengulangi kesalahan yang sama, itu yang penting. Jangan jatuh di lubang yang sama. Mungkin dulu kriteria memilihmu salah, atau cara kamu memilih salah, atau kamu terburu-buru dalam memilih sehingga orang yang kamu pilih itu artinya akhirnya berselingkuh ya. Terus yang berikut lagi, jangan menyalahkan diri sendiri kalau memang perselingkuhan itu terjadi gara-gara dia ya. Jadi saudara bisa memulai relasi yang baru, berdamai dengan hati, dan cari orang yang betul-betul dengan kriteria yang baik, yang nanti kita akan tunjukkan kriteria-kriteria seperti apa ya. Nah, ini finding Mr. Right dan Mr. Right ya, cara memilih pacar yang tepat. Jadi ini ada 6 checklist yang harus kalian isi. Misalnya kalian tanya ke diri kalian dengan jujur ya, tidak boleh bohong. Omong dengan jujur, analisa dengan jujur. Pertama, apa dia orang yang cinta Tuhan? Yang kedua, apa dia seorang yang mendorong saya bersaksi untuk Tuhan? Artinya, dia itu mendorong kamu melakukan hal-hal yang sesuai dengan yang Tuhan mau.
Kalau dia saja tidak suka kamu ke pelayanan, dia tidak suka kamu melakukan hal-hal yang sesuai firman Tuhan, terus kalau dia mau melakukan hubungan seks kamu atau melakukan hal-hal yang menurut kamu tidak pantas dan dia paksa, dia bilang, lu nih so suci atau apa, berarti ini perlu dipertanyakan. Ketiga, apakah dia seorang yang menginspirasi dan mendukung studi atau pekerjaan kamu? Keempat, dapatkah, ini pertanyaan, dapatkah saya mencintainya, pacaran dengan dia dan menikahinya kelak? Kalau kamu tidak punya keyakinan bahwa suatu saat dia bisa jadi suami yang baik, itu harus ditanyakan ulang, seperti itu ya. Kemudian, apakah kami saling menghargai dan menjaga kehormatan masing-masing? Itu termasuk yang kayak tadi. Apakah dia menghina kamu? Apakah dia melakukan abuse kepada kamu ya, pelecehan terhadap kamu, kekerasan terhadap kamu? Apakah dia menghargai pendapatmu? Atau dia baik dengan lu, tetapi di depan orang dia tidak pernah mengakui? Itu pacar yang tak pernah diakui, seperti itu. Berarti dia memang bukan calon suami baik, karena mengakui kamu sebagai pacar aja sulit, seperti itu. Terus kemudian, dapatkah kami berdua saling menolong untuk pengembangan diri dan rohani? Nah, itu yang kalian harus jawab, tanyakan itu kepada diri. Kalau hal-hal itu sudah terpenuhi, kemudian kalau ya tapi saya masih sulit percaya, ya kadang-kadang gini loh, kita tidak bisa langsung menyalahkan kamu atau menyalahkan dia. Kadang-kadang perempuan itu diberikan kepekaan juga. Kadang-kadang ada hal yang karena kita perempuan tuh lebih punya kepekaan itu. Kadang kamu belum menemukannya tapi kamu bisa merasakan. Nah, kalau kamu belum yakin atau apa, ya doakan itu dan bilang gini sama Tuhan, Tuhan doakan supaya Tuhan tunjukkan dalam pasal-pasal kalau memang dia begini biar ini diakhiri. Tapi kalau memang ini masalahnya di saya, tolong saya untuk bisa percaya. Ya, jadi teman-teman, penekanannya ini kembali lagi ya. Jadi berpacaran menikah tujuannya untuk memuliakan Tuhan, dan kriteria nomor 1 itu apakah dia seorang yang cinta Tuhan, itu harus nomor 1 ya. 1 Korintus 7 ayat 39 yang jelas menunjukkan bahwa kita harus menikah dengan orang yang telah bertobat dan lahir baru. Bahkan 2 Korintus 6 ayat 14 bilang kita menikah dengan pasangan yang seimbang, bukan seiman saja. Seimbang itu berbicara tentang saudara sudah sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan, transformasi di dalam Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar orang Kristen ya, orang Kristen belum tentu murid Tuhan ya, bukan orang yang sungguh-sungguh lahir baru. Yang penting apakah dia betul-betul sudah lahir baru, sudah bertumbuh dalam Tuhan, itu penting. Nah, ini menyangkut juga ada pertanyaan tadi, bagaimana dengan orang Kristen yang pada akhirnya menikah beda agama dalam kaitannya dengan kitab 2 Korintus 6 ayat 14. Tadi kan kita sudah bilang, jangan memilih pasangan yang tidak lahir baru. Bahkan tadi kita belajar tentang love and lust. Orang pada saat jatuh dalam dosa bukan ada cinta yang sejati saja, tapi nafsu yang sejati. Sebelum hatinya dipulihkan, maka dia tidak bisa memberikan cinta yang sejati. Nah, kalau sudah terlanjur ya, Alkitab ada loh panduannya di dalam Korintus. Paulus katakan biarkan yang terang menerangi yang gelap ya. Nanti teman-teman baca sendiri dalam 1 Korintus 12, 13, 14 ya. Banyak dari pasal 7 sebenarnya, 9 sampai itu ada berbicara tentang hal tersebut. Apalagi kalau kamu sudah menikah beda agama, maka biarkan yang terang menerangi. Siapa suruh kamu pilih ya. Kalau sudah terlanjur, maka kamu harus tetap ada di dalam relasi itu dan harus berusaha memenangkan dia di dalam Tuhan ya. Tetapi harusnya dari sejak semula harusnya ini ditangani ya. Kalau kamu memang menyukai dia, maka kamu harus membimbing dia terima Kristus dulu ya. Dan setelah terima Kristus baru saudara masuk dalam relasi pacaran. Kalau saya begitu, bukan pacaran untuk membawa, karena pacaran dan penginjilan itu dua hal yang berbeda. Jangan sampai saudara bukan menggarami tapi saudara diasami. Jadi prinsipnya jelas ya, jangan pernah, karena umumnya yang membangun relasi seperti ini nih akhirnya juga banyak masalahnya ya. Jadi banyak artis-artis juga yang membangun relasi seperti ini juga malah. Ada 1-2 yang berhasil, tapi permulanya sangat sulit. Dan itu terjadi bukan karena kebenaran. Jadi dari semula sudah memilih pasangan yang salah ya. Bersyukur di dalam pernikahan mereka mengalami pertobatan. Tetapi kalau tidak, maka itu akan berbahaya di kemudian hari ya. Oke. Nah, cinta yang sejati tidak mengajak pacar jatuh dalam dosa. Ini ingat baik-baik nih. Cinta tidak merusak masa depan orang yang dicintai. Kalau kamu mencintainya, maka kamu tidak melakukan seks pranikah atau free sex dengan dia, karena itu akan merusak masa depannya. Menaruh penghargaan yang tinggi terhadap pacar yang dicintai. Jadi orang yang sangat berharga. Kita menghargai dia, maka kita berusaha untuk tidak merusak dia. Kita melakukan yang terbaik buat dia. Bersedia melindungi orang yang dicintai. Nah, bukan kamu yang melindungi, bahkan kamu yang berbuat jahat terhadap dia. Makanya saya bilang, di Alor saya sering melayani juga ya pasangan-pasangan yang mengalami kekerasan.
Ada yang waktu pacaran saya sudah bilang, kalau sudah kena pukul, hanya ada 5 huruf, PUTUS, putus, ya. Karena apa? Kalau masih pacaran saja dia pukul dulu, jangan berpikir setelah menikah dia akan berubah. Dia harus dikonseling dulu, karena perilaku kekerasan itu tuh perilaku yang bukan terjadi 1-2 hari. Setelah menikah, dia akan pukul dulu jauh lebih keras lagi. Dan itu terjadi di dalam banyak kasus yang saya tangani. Jadi, buat saya, kalau saudara mau menikah bukan masalah beda agama saja. Masalah konsep-konsep tentang perselingkuhan, tentang seks, tentang kekerasan, itu harus diselesaikan jauh sebelum saudara masuk ke dalam masa pernikahan. Nah, menerima seutuhnya orang yang dicintai. Jadi ya kalau kamu pacaran dengan dia, kamu sudah tahu bahwa ya bibirnya mancung ke dalam, rambutnya keriting, kulitnya hitam, dan lain-lain. Jangan sudah menikah, kenapa kau beta menikah dan jelek begini nih? Loh, kalau yang pilih. Ingat loh, itu akan kamu lihat waktu kamu bangun pagi, kamu lihat dia. Mau tidur malam, lihat dia. Ya, jadi harus menerima seutuhnya orang yang dicintai. Makanya orang bilang menikah tuh menerima apa yang tidak bisa diubah dan merubah apa yang bisa diubah. Biasanya hal-hal fisik kadang sudah sulit diubah. Mau operasi plastik juga saudara tahu aslinya gimana. Tetapi hal-hal karakter, emosi, dan lain ini masih bisa dilatih untuk mengalami perubahan. Ya. Menunggu waktu, segala sesuatunya ada waktunya. Ada waktu di dalam Tuhan, apalagi indah pada waktunya. Ya. Nah, Tuhan Yesus sumber cinta sejati, saudara. Jadi berikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, pertanyaannya teman-teman, bagaimana kalau saya sudah terlanjur? Ya? Saya sudah melakukan seks pranikah, saya sudah terlibat dalam pornografi, masturbasi, free sex, saya lihat film-film porno, saya jatuh di dalam dosa perselingkuhan, saya menggunakan kuasa-kuasa okultisme, kuasa-kuasa kegelapan untuk mencari pacar, dan lain-lain. Saudara, di hadapan Tuhan semuanya bisa. Tidak ada dosa yang begitu berat di hadapan Tuhan. Ingat tadi, dosa seks itu seperti raksasa yang diikat, saudara. Dia memperhamba saudara dan dia ada di dalam diri saudara. Karena itu minta ampun di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Minta ampun sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hari ini, mari kita sama-sama tunduk di hadapan Tuhan.